Hamil tetap langsing ala Cici Cindo. Hai, aku Katrina. Let's talk about life with me. Selama hamil, kamu memang perlu tambahan kalori. Tapi bukan berarti kamu boleh makan porsi 2 orang. Karena sebenarnya janin itu kan kecil. Jadi konsumsi kalorinya juga kecil. Menurut Kementerian Kesehatan, penambahan kalori untuk ibu hamil itu hanya 300 sampai 500 kalori aja. Jadi kalau TDI-mu itu 1500, kamu cuma boleh makan sampai 2000 kalori aja selama kehamilan. Kalau kamu pikir selama hamil itu kamu boleh makan sebanyak mungkin dan tanpa memperhatikan nilai gizinya, kamu dalam bahaya karena kamu bisa obesitas. Obesitas selama kehamilan sangat berbahaya karena bisa menyebabkan diabetes dan preeklamsia untuk ibu dan janin. Dan 2 hal ini tuh bisa menyebabkan kematian. Terus apa aja sih yang harus dimakan selama hamil supaya nggak obesitas? Nah, aku spill berdasarkan konsultasiku dengan dokter kandunganku dulu ya. Yang pertama, perbanyak konsumsi protein. Protein ini sangat bagus untuk pertumbuhan tulang dan otot dari janin. Dan juga membantu untuk mengontrol berat badan ibu selama kehamilan. Kamu mau makan ayam 1 ekor sehari pun aman banget, nggak akan bikin kamu gendut. Dan selain ayam, kamu bisa makan tahu, tempe, brokoli, susu, yogurt. Ada banyak banget sumber protein yang kamu bisa jadiin alternatif. Yang kedua, ganti karbohidratmu ke sumber karbohidrat lain yang lebih banyak nutrisinya. Nasimu bisa kamu ganti ke biji-bijian atau ke buah-buahan. Aku udah pernah bikin VT tentang buah. Kalau buah itu juga karbohidrat, tapi dia lebih banyak vitamin dan nutrisi lah gitu. Jadi lebih baik kamu konsumsi itu untuk menambah asupan nutrisi untuk janinmu dan dirimu sendiri. Kalau kamu makan buah-buahan, ingat pastiin cuci dengan bersih dan potong dengan bersih. Karena kebersihan itu sangat penting, soalnya ada kontaminasi sedikit aja, janinmu bisa terkena bahaya. Yang ketiga, asupan lemakmu harus kamu ganti juga ke sumber yang lebih natural dan lebih sehat. Daripada kamu makan martabak, gorengan, ciki-ciki, kue, cake, lebih baik kamu ganti asupan lemakmu ke alpukat atau ke minyak salmon, daging ikan, it's okay banget. Karena martabak, gorengan, kue, bolu itu semua gizinya rendah, nggak ada nutrisinya. Tapi bisa menaikkan kadar gula darahmu, menaikkan berat badanmu, dan itu bisa bikin kamu diabetes. Nah, kalau di trimester 1, kan itu biasanya ibu-ibu ada yang morning sickness, muntah, mual, bed rest. It's okay, kamu boleh istirahat. Kalau misalnya kamu nggak bisa makan, kalau kamu cuma bisa makan buah aja. Tapi pastiin kamu tetap mengkonsumsi kalori, karena janinmu butuh kalori untuk berkembang. Nantinya kalau udah masuk trimester kedua, kamu udah harus memperhatikan asupan kalori dan nutrisimu ya. Aku cerita dikit. Waktu aku hamil, ada juga 2 temanku yang hamil barengan sama aku. Nah, satu temanku itu dia harus suntik pematang paru waktu kehamilannya baru 30 mingguan berapa gitu. Aku lupa karena tekanan darahnya tinggi. Jadi itu bayi harus cepat-cepat dilahirin dan puji Tuhannya tertolong ya. Ibunya baik, kondisi bayinya baik. Nah, temanku yang kedua ini dia tinggalnya di daerah. Mungkin kurang informasi atau apa, aku kurang tahu juga. Tapi dia ini juga terkena preeklamsia. Tapi nggak ada keluarganya yang tahu kalau dia preeklamsia. Jadi 1 minggu sesudah dia melahirkan, dia meninggal. Sampai hari ini aku nggak pernah lupa momen temanku tuh tiba-tiba meninggal. Dan itu juga jadi salah satu ketakutanku ya. Jadi waktu aku datang ke dokter, aku konsultasi, dan puji Tuhan dokterku tuh sangat menenangkan, sangat ngajarin makannya gini supaya nggak sampai itu terjadi ke aku. Itu juga kenapa aku sharing ini ke kalian, supaya selain kalian itu tetap langsing selama hamil, kalian juga terhindar dari kematian. Aku tuh bener-bener pengen buat perempuan di luar sana itu tahu kalau selama hamil nggak perlu makan porsi 2 orang. Cukup makan secukupnya, tapi nutrisinya banyak. Pastiin selama kamu hamil, kamu tuh rutin ke dokter kandungan, ngecek kandunganmu, dan ngecek berat badanmu, ngecek tekanan darahmu. Karena itu sangat-sangat penting loh, penting banget. Karena kehamilan dan melahirkan itu taruhannya nyawa.